Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Pada sebagian tumbuhan juga terdapat bunga, buah, dan juga biji. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Bentuk akar sebagian besar meruncing pada ujungnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan akar menembus tanah. Akar mempunyai bagian yang disebut dengan bulu akar, yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Akar juga mempunyai bagian yang disebut dengan tudung akar, yang berfungsi untuk melindungi ujung akar. Lalu, apa saja sih fungsi akar itu? Selain untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, akar juga berfungsi untuk memperkokoh berdirinya batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti halnya pada tanaman wortel dan ketela pohon. Nah, akar ini dibedakan menjadi 2. Ada yang namanya akar tunggang dan ada juga akar serabut. Pada umumnya, tumbuhan berbiji berkeping 2 mempunyai akar tunggang, seperti halnya apel, jeruk, mangga, rambutan, dan juga sawo. Sedangkan tumbuhan berbiji berkeping 1 memiliki akar serabut, seperti halnya kelapa, jagung, bawang, singkong, dan juga padi. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah. Namun, ada juga loh akar yang tidak tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah akar gantung pada pohon beringin, akar pelekat pada tanaman sirih, dan akar pengisap pada benalu. Pembahasan kita yang berikutnya adalah batang. Batang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain, misalnya daun, bunga, dan juga buah. Fungsi utama batang bagi tumbuhan adalah sebagai alat pengangkut atau alat transportasi. Batang mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun melalui pembuluh kayu atau pembuluh silem. Dan batang juga berfungsi untuk mengedarkan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh tapis atau pembuluh floem. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Pada batang terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil sebagai tempat pertukaran udara. Pada umumnya, batang tumbuh di atas tanah. Namun, ada juga loh batang yang ada di bawah tanah. Batang yang ada di bawah tanah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Batang pada tumbuhan memiliki berbagai macam bentuk loh. Ada yang namanya batang keras dan juga batang lunak. Tumbuhan berbatang keras memiliki kambium. Tumbuhan berbatang keras juga disebut dengan tumbuhan berbatang kayu. Contohnya adalah pohon mangga dan pohon jeruk. Sedangkan tumbuhan berbatang lunak tidak memiliki kayu. Tumbuhan berbatang lunak juga disebut dengan tumbuhan berbatang basah. Contohnya adalah bayam dan juga pisang. Selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Apa sih fungsi daun bagi tumbuhan? Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan atau fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan, yakni melalui stomata atau mulut daun. Daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Penguapan ini berlangsung melalui mulut daun. Sekarang, coba kita perhatikan lingkungan di sekitar kita. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita tentunya memiliki daun yang berbeda-beda kan? Nah, berdasarkan susunan tulangnya, daun dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu tulang daun sejajar, menjari, menyirip, dan juga melengkung. Contoh tanaman dengan tulang daun sejajar adalah padi, jagung, dan juga tebu. Sedangkan tanaman dengan tulang daun menjari, contohnya adalah pepaya dan singkong.
Lalu tanaman dengan tulang daun menyirip, contohnya adalah mangga dan jeruk. Dan tanaman dengan tulang daun melengkung, contohnya adalah tanaman sirih. Sedangkan berdasarkan jumlah helai daun pada tangkainya, daun dibedakan menjadi dua macam, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Contoh tumbuhan berdaun tunggal adalah mangga dan jambu, sedangkan contoh tumbuhan berdaun majemuk adalah putri malu. Berikutnya kita akan membahas tentang bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Lalu, apa sih fungsi bunga bagi tumbuhan? Karena bunga mengandung alat kelamin jantan yakni benang sari dan alat kelamin betina yakni putik, maka bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik, terjadilah peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah awal terjadinya perkembangbiakan pada tumbuhan. Pembahasan kita yang berikutnya adalah buah. Bagian-bagian dari buah terdiri dari tangkai buah yang berfungsi sebagai tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Lalu ada juga kulit buah yang berfungsi untuk melindungi buah. Dan ada juga daging buah, yakni bagian buah yang biasanya kita makan. Nah, apa sih fungsi buah bagi tumbuhan? Bagi tumbuhan, buah adalah sebagai cadangan makanan. Hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat disimpan di dalam buah. Selain itu, buah juga berfungsi sebagai pelindung biji. Itulah sebabnya kebanyakan biji terdapat di dalam buah. Pembahasan kita yang terakhir adalah biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, ada yang namanya biji berkeping 1 atau monokotil, dan ada juga biji berkeping 2 atau dikotil. Contoh tanaman dengan biji berkeping 1 atau monokotil adalah padi, jagung, dan juga salak. Sedangkan contoh tanaman dengan biji berkeping 2 atau dikotil adalah jeruk, jambu, dan juga cabai. Tentunya kalian sudah tahu kan fungsi biji bagi tumbuhan? Pada tumbuhan, biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika biji ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, lengkap sudah pembahasan kita. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita.